Sorry. Oke. Iya, tadi agak nge-freeze. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqna fahman. Oke. Seperti biasa, kita pada sebenarnya bisa hari apa aja ya. Nggak jelas juga ini hari apa. Sebenarnya sekali seminggu. Ya, intinya sekali seminggu lah gitu. Bisa Senin, bisa kadang Rabu, kadang Jumat, kadang Kamis, pokoknya malam dan setiap minggu gitu. Kita meluangkan waktu Swaguru ini untuk membahas tentang topik apapun, namun dari perspektif self-inquiry dan filosofi gitu. Seperti yang sering aku jadikan opening, self-inquiry itu pada dasarnya hanyalah, ya dari katanya udah jelas self-inquiry, sebuah penelitian diri. Jadi apapun, objeknya apapun itu, persoalannya, isunya kita relasikan, kita hubungkan dengan diri kita gitu. Pertama-tama membaca apa respon kita terhadap objek, terhadap isu, terhadap persoalan itu. Apa sih yang membuat kita memperhatikannya? Apa juga sebenarnya, ya apalah sebutnya, kenapa aku fokus ke dalam perhatian itu? Seringkali karena ada sesuatu di dalam diri kita, entah itu ingatan, entah itu mungkin emosi, perasaan, apapun itu yang nyantol, yang nempel. Jadi self-inquiry lagi-lagi sebenarnya mengembalikan semuanya ke dalam diri kita, kepada diri kita gitu. Kalau filsafat udah jelas, kita meneliti secara rinci, jeli, teliti tentang apapun gitu. Jadi kalau aku sering menggunakan penjelasan sederhananya, filsafat itu ada wajah analisisnya, analitis, jadi benar-benar diuraikan semuanya gitu loh. Objeknya itu apa hubungannya, nanti begini begitu gitu, semua hubungan, semua relasi dengan objek-objek lain, analisis kepada objeknya. Terus ada juga wajahnya sebagai kritik. Kalau kritik itu udah melibatkan posisi kita sebagai subjek yang memperhatikan objek itu. Jadi misalnya, kenapa objek ini bisa terlihat merah? Oh, karena aku pakai kacamata merah gitu. Sebenarnya gitu aja kritik. Meskipun itu cuma analogi ya. Oh, kenapa objek ini berwarna biru, berwarna ini? Karena, oh ternyata aku pakai kacamata yang warna biru, warna merah. Itu kritik. Jadi filosofinya ya filosofi yang mungkin bisa menggunakan istilah ini, setia kepada subjek gitu, setia kepada posisi pengamatannya. Jadi benar-benar melibatkan sang pengamat. Makanya ini gandengannya cakep lah, self-inquiry dan filosofi itu sangat berhubungan. Intinya gitu. Nah, temanya pada malam hari ini sebenarnya bisa dibilang kayak pengantar ke dalam perspektif filosofis kali ya, yang memandang realitas itu berderajat, bukan sekadar fisik gitu, ya. Dan apa ya? Kalau aku sih berpikir gini, Bang Dame, sebenarnya kita sadar, kita tahu akan hal ini, tapi nggak kita sadar gitu sih, mungkin lebih tepatnya. Sorry, bukan sadar. Kita tahu akan ini, tapi nggak sadar. Kita tahu akan hal ini, tapi nggak sadar, gitu. Ini semacam kalau menggunakan istilah, ada seorang Secretary of State Amerika tahun 2000 yang menjustifikasi penyerangan Irak. Ini masa-masanya George Bush, teman-teman. Dia memberi 3 distingsi. Pertama, ada known knowns. Sesuatu yang kita tahu, kita ketahui. Misalnya, aku tahu sekarang aku sedang ini IG live gitu. Itu kan jelas aku tahu. Terus teman-teman mungkin tahu bahwa teman-teman sekalian sedang menonton IG live. Itu sesuatu yang aku tahu, aku mengetahuinya. Sesuatu yang aku ketahui, aku mengetahuinya. Aku tahu betul, aku mengetahuinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, known unknown. Sesuatu yang ku tahu, aku nggak tahunya. Gitu. Sesuatu yang aku tahu bahwa aku nggak mengetahui. Misalnya pada saat ini, berapa orang yang lagi nongkrong di satpam aku nggak tahu. Tapi aku tahu ada yang nongkrong gitu. Iya kan? Itu sesuatu yang aku tahu bahwa aku nggak mengetahui. Nah, terus ada yang terakhir, menurut si Rumsfeld terakhir, unknown. Sesuatu yang aku nggak tahu.
bahwa aku nggak mengetahuinya. Jadi sesuatu yang benar-benar wah misteri gitu loh. Aku aja nggak tahu kalau aku nggak tahu gitu. Jadi benar-benar buta kita. Nah, tapi dia cuma 3 gitu. Cuma 3 yang dia kasih. Nah, yang keempat ini nih. Ya, kalau kita misalnya tahu teknik klasifikasi, harusnya kan kita merasa ada yang kurang gitu. Known knowns, terus known unknowns, unknown unknown, ada lagi yang terakhir unknown known gitu kan, sesuatu yang aku nggak tahu kalau aku sebenarnya tahu gitu. Nah itu kayaknya itu kayaknya kategori yang akan kita bahas ini. Kita tahu bahwa kita tidak sekadar hidup di dalam dunia material, dunia fisik gitu, tapi kita nggak sadar itu gitu loh. Kita nggak tahu betapa kita mengetahuinya. Jadi gitulah kira-kira. Jadi kalau mungkin dalam bahasa ya spiritual gitu kan, pada akhirnya semua jawaban ada di dalam diri kita. Kita aja yang masih belum mengajukan pertanyaannya, gitulah kira-kira, ya kan. Nah, ini teman-teman kenapa? Pertanyaannya, di manakah sebenarnya kita hidup? Di manakah sebenarnya kita hidup? Sebenarnya ini berasal dari apa ya, kalau misalnya kita cukup jeli ya, cukup atentif gitu terhadap peristiwa, bahkan pertemuan kita dengan seseorang saja, siapapun itu, teman kita yang paling akrab sekalipun, keluarga, orang tua, di depan kan cuma tubuh ya, iya kan? Aku ketemu Bang Dame, kan cuma tubuh gitu. Itu cuma tubuh yang di dalamnya ada proses-proses organ gitu kan, ada proses ekskresi, itu nanti kalau ke toilet ada proses apa tuh, aduh aku lupa lagi istilahnya apa, pokoknya bernafas, terus pencernaan, ada proses neuronal gitu kan, saraf-saraf gitu. Ya udah itu begitu doang gitu. Tapi kok setiap aku ketemu Bang Dame itu kayak ada semacam abstraksi gitu. Aku melihat sesuatu yang lebih dari sekedar tubuh. Aku melihat, iya kan? Padahal tubuhnya Bang Dame yang aku temui secara langsung, itu tak ada bedanya dengan ya siapapun yang baru meninggal misalnya, baru itu kan, di peti gitu, ataupun yang lagi tidur di mana gitu. Jadi tubuh itu tetap tubuh aja gitu kan. Yang kita sapa itu siapa? Pas aku menyapa Bang Dame itu, siapa yang aku sapa gitu? Siapa yang aku rujuk? Siapa yang aku alamatkan? Aku mengalamatkan kata-kata itu ke siapa? Bukan ke tubuh kan? Lebih hebat lagi, aku baru ngelihat siapapun orang yang gak aku kenal, padahal belum ada memori, belum pernah pengalaman gitu kan, ngelihat perilakunya misalnya bikin kita tidak nyaman, langsung banyak sekali judgement gitu kan. Iya. Judgement, penilaian gitu. Jadi sebenarnya hanya untuk bertanya itu aja. Kita sebenarnya hidup di mana? Kalau selama ini ketika kita berinteraksi bukan dengan raganya, bukan sekedar raga. Kalau raga aja nggak ada bedanya. Mereka yang belajar sains pasti tahu. Karena ya unsur-unsur kimia itu segitu doang, 140 elemen. 140-an elemen. Tubuhku ya sama dengan unsur-unsur yang membangun kursi, kahon, ada di sini kahon, terus rak buku, matahari, nggak ada bedanya gitu loh. Terus kalau misalnya itu doang yang kita lihat, yang kita saksikan, kayaknya kita melewatkan banyak hal gitu. Sebagaimana yang kita tahu, kita hidup di peradaban. Di peradaban ada apa? Ada budaya, ada bahasa, ada kebiasaan, ada adat, ada tabu bahkan, ada macam-macam aturan. Ada agama gitu. Bukan sekedar yang begitu aja gitu. Nah, aku pikir kita semua tahu ini, tapi kayak nggak mengklaimnya gitu loh. Nggak bisa membahasakannya, sehingga yang disebut kenyataan itu selalu dipikir ya objek-objek kayak gini. Yang disebut real itu ya kayak objek-objek tadi fisik. Itu yang fisik gitu loh. Fisik, cuma fisik. Tapi fakta bahwa kita ngomong ke seseorang itu udah mikir nilai yang aneh-aneh,
itu nggak ditemukan di dalam fisik gitu. Kalau aku menggunakan yang caption itu, caption Suara Guru. Jadi kita nanya sebenarnya kita di mana hidup, ada yang jawab di Jakarta gitu misalnya kan. Di Jakarta. Jakarta itu sebenarnya apa sih? Oh, ternyata aku baru tahu juga tadi di awal, banyak sekali hadirin sekalian bukan cuma di Jakarta gitu Bang Dame. Ada di Paris, ada tadi di Jerman, Buddha Judis. Mungkin tadi ada yang di Amerika juga gitu kan. Sebenarnya kita hidup di mana? Ada yang jawab di Amerika, ada yang jawab ini. Tapi Amerika itu sebenarnya di mana? Apakah cukup pulau-pulau itu dianggap Amerika gitu kira-kira? Jadi sebenarnya ini apa ya? Biasanya kan kalau belajar filsafat langsung sistematis ya, Bang Name. Kalau ini sebuah pencetus, penstimulus untuk bisa masuk ke dalam sistematika itu gitu loh. Oh ternyata berderajat gitu kira-kira. Ya oke, itu aja. Wow. Itu pengantarnya. Terima kasih. Makasih Bang Arif. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kita hormati, kami hormati, sahabat-sahabat Suara Guru. Kita bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama belajar, berbincang-bincang santai, topik-topik yang sangat penting. Mudah-mudahan malam ini teman-teman jadi dapat keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan kesadaran, sehingga kita bisa lebih clear melihat segala sesuatu. Hormat kita pada guru-guru kita yang hadir dalam hidup kita, dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, sekarang pun misalnya, kita bisa langsung aja ya, direct path Bang Arif ya. Kita ngobrol nih kan, ngobrolnya kita ini kan nyata, real. Terjadi interaksi di antara saya dan Arif. Pada saat yang sama ada puluhan orang mendengarkan ini. Ini sebetulnya terjadi di mana? Apakah di kamar? Atau mereka yang sedang dengerin di mobil gitu ya? Atau mereka yang sedang di kafe gitu yang dengerin ini di mana sebetulnya kita dialog ini? Tapi dialog ini terjadi gitu. Ini di mana nih dialog ini gitu? Nah, jadi sederhananya kita akan bilang ini dialog terjadi ya karena disambung oleh internet, kemudian ada program Instagram, aplikasi Instagram dan seterusnya. Tapi pada waktu teman-teman mendengarkan saya berbicara di sini, siapapun yang menyimak di sini, itu sebetulnya di dalam pikiran masing-masing, di dalam imajinasi masing-masing terjadi proses pemaknaan gitu. Ya kan? Jadi sahabat-sahabat yang sudah sering mendengarkan dialog-dialog di Suara Guru ini, itu pasti sudah punya persepsi kalau Bang Dame ngomongnya itu seputar ini. Gayanya begini, karakternya begini, yang kenal, baik itu yang kenal lama maupun yang kenal baru. Kalau Arif seperti ini gitu. Nah di situ teman-teman sudah mulai berkomunikasi dengan sosok Dame itu sebetulnya dalam format memaknai gitu. Benar nggak Bang Arif? Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, katakan begitu, kita ngelihat ruangan kamar kita, begitu kita nutup mata, itu langsung tuh terbayang gambaran-gambaran tadi. Itu kan pengalaman gitu, langsung ada gambaran-gambaran gitu. Nah, pada saat kita ngelihat gambaran-gambaran itu, kalau kita cukup fokus, itu terjadi bisa yang di luar itu berwarna merah, maka di batin kita, di imajinasi kita, di mind kita, itu juga bisa kayak terang banget, merahnya itu juga dapat gitu. Itu ada orang yang cukup bisa fokus Bang Arif. Nah, dari sini kita mulai sadar teman-teman, ada, kalau bahasa filsafatnya, mawujud fisik, benar nggak Bang Arif? Ada realitas fisik yang nampak secara fisik, begitu saya ketutup mata, ada yang nampak secara ya sebut saja imajinal kan gitu kan, image, gambaran. Tapi yang menarik pada waktu kita berinteraksi dengan orang, itu kita tidak hanya berinteraksi dengan dia sebagai gambaran fisik, tapi secara individu kita mulai memberikan makna, itu nggak Bang Arif? Ya, betul. Memberi makna gitu. Orang itu nyebelin, nah itu judgment tadi, itu penghakiman. Orang itu baik, orang itu pengasih, orang itu sabar. Nah, terbentuklah di benak kita satu konstruksi
makna seseorang terhadap kita. Nah, itu yang kita sebut saja itu persona, ya nggak Bang Arif? Imaginary self, ya Bang Arif ya? Ya. Jadi imaginary self. Dan itu ragamnya banyak banget gitu. Ketika kita sebut nama Bung Karno misalnya, atau Bung Hatta, itu masing-masing kita punya identitas Bung Karno itu di benak kita. Iya nggak? Ketika disebut Nabi Muhammad gitu misalnya, Nabi Muhammad, itu di benak kita itu muncul makna sesuai dengan pengalaman kita. Dan kita hidup dengan itu gitu. Kita memaknai, menyikapi apapun berdasarkan batasan-batasan pemahaman itu gitu. Nah, itu yang kita anggap sebagai diri kita gitu. Jadi di mana kita hidup sebenarnya? Ya. Nah, di sini yang langsung Ibnu Noro bilang diimajinasi sebetulnya kan. Ya. Teman-teman, ini ada film baru, film terbaru, apa Bang judulnya? Everything. Oh ya, Everywhere All at Once. Nah, Everything Everywhere All at Once itu kayak semacam lanjutan dari Doctor Strange yang menyebut itu hidup di multiverse. Kita hidup di banyak universe gitu. Tapi sekali lagi ketika kita nyebut universe, kebanyakan orang menganggapnya hidup di dunia fisik kan gitu. Bumi ya kan? Di bumi gitu loh. Jadi kita menganggap kita hidup di dunia fisik, dan itu padahal dunianya orang Badui gitu. Dunianya orang Papua, dunianya orang Hong Kong, dunianya orang di Dayak sana, dunianya orang di, katakan sekarang di Ukraina, dunianya orang yang lagi haji sekarang nih. Itu kan punya semacam dunia, namanya dunia, universe-nya sendiri gitu. Dan di dalam dunia itu, kita hidup di situ, kita berinteraksi di situ, kita punya identitas personal di situ. Yang itu suka berubah gitu. Jadi pada saat yang sama aku hidup di banyak dunia gitu teman-teman. Makanya kalau kita sudah mulai berani meneliti ini nih teman-teman ya, kematian maknanya jadi berubah loh teman-teman. Apakah misalnya salah satu guru yang saya hormati, misalnya Rumi sangat berpengaruh dalam hidup saya teman-teman, Jalaluddin Rumi. Saya tidak pernah ketemu fisiknya, saya cuma ngeliat gambarnya di internet, saya baca bukunya, ada yang saya rasakan saya dapat dari beliau. Jadi Rumi, dunia Rumi itu hidup di dalam diri saya gitu. Ya. Ketika saya mengambil keputusan, saya teringat kata-kata Rumi misalnya, luka adalah tempat masuknya cahaya. Nah itu kan Rumi sebagai entitas intelektual, entitas intelektual ya, knowledge itu hidup di dalam diri saya. Ya. Ayah saya secara biologi, apakah dia masih ada dalam diri saya hidup? Apakah saya masih hidup di dalam makna-makna yang saya masih relevan pakai dengan beliau gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, terus orang misalnya main pialang saham nih teman-teman. Dia punya dunianya sendiri tuh, pialang saham itu. Misalnya yang kemarin beberapa bulan terakhir ini kan ada yang robot-robot itu. Dia punya dunianya sendiri gitu. Orang yang misalnya narkoba gitu, orang yang lagi di penjara, mereka punya dunianya sendiri. Jadi di manakah kita sebetulnya hidup? Penjara adalah satu tempat, tapi sesungguhnya interaksi kita satu sama lain itu bukan di fisik loh, bukan fisiknya, tapi makna yang hadir di benak kita yang kita bisa connect sama orang. Sampai di sini dapat nggak nih teman-teman? Karena itulah teman-teman, di sini kita mulai, kalau di filsafat kita belajar ada realitas fisik. Begitu kita meditasi, close your eyes, maka ada realitas imaginal, itu kita alami semua. Realitas imaginal itu kita sadari, kita bisa tonton, pergantiannya kita sadari, kita bisa observasi, ada makna-makna di situ, ada juga naga misalnya teman-teman, naga secara fisik nggak ada, tapi dalam ruang batinnya orang-orang yang meyakini naga itu sebagai simbol, itu ada.
Sama seperti Pancasila, Garuda. Garuda Pancasila, yang fisiknya apa? Yang kita tahu ada gambarnya, tapi Garuda Pancasila sebagai makna, ya, hadir di benak kita, mempengaruhi perilaku kita, dan kita berinteraksi dengan orang yang pakai itu, dan jadilah bangsa Indonesia ini. Dan itu menyatukan banyak orang gitu. Jadi dengan begini teman, kalau sudah mulai dapat nih, di mana kita sebetulnya hidup? Di dunia makna-makna, kalau Bang Arif bilang kan dunia makna-makna. Kalau Ibnu Arabi itu di imajinasi. Bahkan yang kita lihat sebetulnya dunia fisik ini imajinasi. Iya. Dalam banyak imajinasi, dalam banyak dream, dalam banyak khayal gitu. Di situ kita punya banyak personality. Nah, pembahasan seperti ini menjadi sangat relevan karena banyak orang itu terlibat di dunia digital. Iya. Iya. Sekarang ini kita nggak bisa abaikan lagi netizen, teman-teman. Netizen itu menentukan tema loh, benar nggak Bang Arif? Ya. Banyak YouTuber itu mengangkat tema itu karena desakan netizen gitu. Sebuah negara pun bisa digoyang sama netizen gitu. Jadi di manakah kita hidup? Apa di handphone itu? Enggak. Digital life, dunia maya, kita sebut maya, dipinjam lagi istilah dari Vedanta kan? Iya. Jadi dunia digital itu sebetulnya kita semua belanja di situ, beli buku di situ, bayar di situ. Itu sebagai manifestasi dari kehidupan imajinasi, teman-teman. Nah, banyak orang tidak siap di dunia imajinasi karena semuanya cepat banget berubah. Makna time di situ berubah. Makna ruang di situ berubah. Ya. Nah, nanti versi canggihnya kan ada metaverse nih, teman-teman. Kalau metaverse-nya Mark Zuckerberg jadi, sekarang udah ada anak-anak muda namanya Roblox, ya kan? Roblox. Ya. Jadi Roblox itu kalau visualnya kotak-kotak begitu kan. Tetapi di situ ada negaranya sendiri, teman-teman. Ada kepolisiannya, ada pemerintahannya, ada di situ. Ada election juga, ada pemilihan di situ, ada kampanye gitu. Nah, sekarang kalau sudah begini kita mulai paham, di manakah kita sebetulnya hidup? Di Jakarta. Jakarta itu apa? Sebuah makna yang terbentuk. Jakarta apakah Monasnya, seperti yang Bang Arif bilang? Apakah yang di Tanjung Priuk? Apakah yang di Perdatam? Apakah yang di Pondok Indah? Yang mana Jakartanya gitu? Jadi di sini teman-teman, kita sedang meluaskan universe kita masing-masing, sesuai dengan keluasan kesadaran kita. Saat yang sama, dunia universe-nya kita itu, ruang imajinasi kita itu, sesuai dengan tingkat kesadaran kita itu, di situ ada nerakanya, ada setannya, ya enggak? Ada surganya, benar nggak? Mohon maaf, ada Tuhannya juga di situ, gitu. Tuhan dalam arti yang mengatur. Iya dong. Tuhan sebagai Rob, Tuhan sebagai yang disembah. Coba sekarang kalau di dunia digital, pengaturnya apa? Algoritma, benar nggak? Siapa yang paling dianggap paling keren di situ? Yang paling banyak viewernya, kontennya bagus misalnya. Nah, jadi dialog malam ini teman-teman untuk menyadarkan kita bersama bahwa kalau kita misalnya itu tidak hakiki ya, tapi kita hidup di situ gitu. Karena itu berubah. Apa cirinya itu hakiki? Kalau hakiki itu dia universal, berlaku kapanpun. Cinta bisa kita hadirkan di dunia maya, di dunia imajinasi. Bisa. Dia menjadi simbol keindahan, kebijaksanaan. Dalai Lama, Mahatma Gandhi misalnya, Jalaluddin Rumi, Mandela, dia akan selalu ada di benak banyak orang, nggak bisa dimatikan. Kenapa? Karena dia menampilkan karakter
keilahian, kebijaksanaan, kasih sayang, kedamaian, itu nggak bisa dihapus. Nah itu permainannya teman. Tapi saat yang sama Hitler tetap hidup nggak di benaknya orang-orang sebagai sebuah kisah? Hidup. Bisa sebagai judgment terhadap dia itu adalah bengis, membunuh. Banyak cerita itu. Terus asistennya itu baca Bhagavad Gita juga Bang ya. Iya. Sekretarisnya jadi, Hitler itu baca justifikasi Bhagavad Gita. Jadi teman-teman, makna sesuatu itu abadi atau tidak, masih hidup atau tidak, bukan lagi harus fisik teman-teman. Ya, betul. The Beatles hidup nggak di dalam dirimu Bang Arif? Beatles. Jelas dong. Hidup di dalam lagu Let It Be, Let It Be, Let It Be, Let It Be. Lagu itu yang diciptakan oleh mereka itu hidup di banyak orang, mempengaruhi jiwa. Ketika lagu itu membawa kebijaksanaan, membawa cahaya, perspektif, kasih sayang ke kita, dia akan abadi teman-teman. Makanya dunia ini sebetulnya adalah persepsi individu, persepsi sekian banyak orang, dan seterusnya. Jadi kalau kita benci sama seseorang, kita benci itu terjadi di mana? Dendam itu terjadi di mana? Ya kan? Diimajinasikan, di batin kita. Kenapa saya bertahan dengan benci itu di situ? Karena saya nggak sadar bahwa saya bisa ganti universe saya bisa ganti drama hidup saya. Kalau mau cerita drama, kalau di Buddha jangan drama lagi, jangan karma lagi, dharma gitu. Hidup dalam dharma artinya hidup dalam nature gitu, mengalirkan kasih sayang. Karma tetap ada, hukum kausalitas, tabur tuai, algoritma, hukum sebab akibat gitu. Tapi kenapa orang itu selalu terpuruk? Apakah dia betah di situ? Nah ini nih teman-teman sekalian. Nah orang itu prestasinya pada angka rapotnya yang ditulis nilai 10, nilai 9. Atau sebuah nilai yang dibentuk oleh persepsi kita. Ini bisa dielaborasi nih teman-teman. Ketika misalnya saya menyayangi guru saya, yang saya sayangi apanya? Of course dia dandanannya bagus misalnya, penampilannya bagus. Berarti yang saya cintai itu beauty-nya. Masuk lebih halus lagi karakternya, tutur katanya, kebijaksanaannya, itu yang saya cintai. Kebijaksanaan, tutur kata, wisdom itu dari mana asalnya? Ya dari, nah kalau kita langsung ke metafisik, itu nama-nama Tuhan. Berarti yang saya cintai pada guru saya itu apanya? Kualitas ilahinya yang saya cintai. Itu bisa hilang nggak? Nggak bisa hilang. Sosok fisiknya, utusan fisiknya bisa apa saja. Bagaimana menanamkan cahaya kebaikan di dalam diri hingga mampu dirasakan sesungguhnya pada orang lain gitu. Ini ada yang udah mulai komen nih. Nah coba Bang Arif bisa elaborasi nggak lebih ini? Hidup dalam, jadi gini Mbak. Hidup dalam pemaknaan sendiri. Nah siapa diriku yang memaknai itu? Disitulah nanti muncul individuality Bu, personality, ego. Nah ketika pemaknaan individu saya, kalau suami istri bisa pemaknaan individu suami begini, pemaknaan individu si istri begini, urusan sofa misalnya, itu bisa terjadi perbedaan pandangan kan. Nah gimana titik temunya? Harus mulai ada pemaknaan yang sifatnya lebih menjaga keseimbangan, itu namanya pemaknaan intelektual, akal, make sense gitu, common sense gitu. Jadi pemaknaan individu itu harus terus dicek, dia selaras nggak dengan makna-makna hakiki gitu.
Kayak pemaknaan kolektif itu contohnya gini Mbak, lampu merah berhenti gitu. Nah, itu kan kesepakatan tuh. Janur, ada orang kawinan, bendera kuning meninggal gitu. Tapi kalau ada asap, ada api, itu bukan makna individu, itu memang hakikat gitu. Nah, apa konsekuensinya setelah kita menyadari kita hidup di mana ini? Apa konsekuensinya? Banyak sekali teman-teman. Kita mulai sadar bahwa penderitaan kita itu karena pemaknaan kita terhadap fenomena. Itu yang suka disebut kalau di Vedanta namanya ignorant. Kalau di Al-Quran suka disebut kafir. Ketutup salah paham. Innalladzina kafaru sawaun alaihim gitu kan. Sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir di sini jangan artikan beda agama ya. Orang kafir itu yang tidak melihat apa adanya, tertutup. Sama saja bagaimana kamu beritahu. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah ini paling benar, ngotot gitu. Jadi misalnya nih, saya sama Arif nih teman-teman, itu kita punya dunia kita berdua tuh. Nah kalau kita mulai, aku punya dia, Swaguru ini sudah sebuah universe sendiri, benar nggak Bang? Iya. Nah saya kan ada Aji Live lagi teman-teman, Journey of Soul sama Nadia, itu punya ini sendiri tuh. Sama Mas Denny Turner ada sendiri, Arif dengan temannya ada sendiri. Temanya, nah itu dunianya. Kalau dialog itu sudah mulai tidak membawa kita kepada yang hakiki, itu lama-lama membosankan, kemudian lama-lama pudar, itu pasti begitu. Karena itu kalau dialog itu semakin membawa kita kepada yang hakiki, kesadaran terdalam, itu akan selalu makin meluas, makin murni. Nah ini ada yang nanya nih Bang Arif nih, apa Mbak siapa? Bagaimana menanamkan cahaya kebaikan itu dalam diri hingga mampu dirasakan sesungguhnya pada. Nah kalau secara prinsipil Mbak Rai ya, di dalam diri kita itu sudah ada kualitas-kualitas itu. Cuma kita memang belum terbiasa perjalanan ke dalam diri ya. Kenapa kita misalnya berempati pada seseorang? Karena di dalam diri kita sudah ada nurani, namanya kan nurani. Jadi sebetulnya bukan menanamkan nurani. Kita ini seperti sky, langit, tapi masih tertutupi oleh awan-awan. Nah disitulah pentingnya silent, hening, diam, meditasi gitu, tafakur gitu. Atau sekarang kita mengenalkan istilah self-inquiry gitu. Nah gimana simpelnya Bang? Sebetulnya di mana kita sesungguhnya hidup? Ya udah dijawab sebenarnya. Udah dijawab tadi oleh Bang Dame. Di dunia makna-makna gitu. Atau lebih tepatnya ya sekedar di dunia aja. Tetapi dunia ini harus dimaknai tadi, bukan sekadar fisik. Bahkan bumi itu bukan bumi ya. Bumi itu bukan dunia, tidak boleh disamakan lagi itu. Maksudnya ya di dalam Al-Quran kan dibedakan kan, selalu dibedakan gitu. Dunia itu pasangan akhirat, ya akhirah kan. Iya. Dunia wal akhirah gitu. Kalau bumi ardi dengan samawati beda. Samawati iya. Iya kan. Jadi dari situ aja sebenarnya udah clue ya, udah clue untuk membedakannya. Dunia itu tadi seperti kata Bang Damai, persepsi. Nah kalau aku memang melihatnya ini sangat mencerahkan ya. Sebenarnya kita hidup di dunia. Kita bukan hidup bukan di sebut dah realitas fisik atau ruang fisik gitu. Kita hidup di dunia-dunia itu. Jadi kalau misalnya ketemu seseorang itu bisa tabrakan antar dunia tuh. Kalau misalnya nggak sinkron kan bisa konflik. Bisa konflik. Jadi lagi-lagi karena persepsi itu kan. Nah ini aku jadi ingat juga dengan
kenapa topik ini diangkat ya, Bang Dame? Karena kemarin kan minggu lalu itu kita bahas tentang dunia, tentang apa ya kita bahas kemarin itu, pokoknya akhir. Jadi akhiroh dengan hubungannya dengan dunia gitu. Akhir itulah kebenaran. Akhir itulah yang konstan, yang universal, yang tidak berubah, yang abadi. Nah, segala perubahan, hiruk pikuk, hingar bingar itu dunia, itulah yang terjadi di dunia gitu. Jadi di balik dunia ada akhirat. Pada akhirnya dunia adalah sesuatu yang dibaliknya gitu kan. Jadi akhirat ini konstan, dunia itu berubah. Makanya dunia itu banyak beragam gitu. Sedangkan akhirat itu semacam esensinya lah, hakikatnya gitu kan. Backgroundnya juga gitu. Jadi apa yang konstan? Nah, aku menggunakan istilah konstan dan variabel. Jadi di balik variabel-variabel itu ada yang konstan. Ini kalau menggunakan fisika. Ya, menggunakan istilah Dr. Strange lah ya, multiverse itu kan. Jadi multiverse-nya boleh beraneka ragam, tetapi di setiap multiverse masalah dia cuma satu gitu. Ya hubungan dia dengan Christine kan. Nah, di Everything Everywhere All at Once juga begitu teman-teman. Terlepas dari segala hiruk pikuk multiverse, wah banyak banget lah dinamis ya. Tapi cuma satu gitu loh yang apa ya, yang konstan di semua variabilitas itu. Nah itu apa? Itu akhiratnya. Itulah akhirnya. Jadi setiap kita masuk ke satu multiverse, kita bisa bilang pada akhirnya. Ke multiverse lain, pada akhirnya. Itu jadi sebuah itu. Nah makanya kalau udah tahu kita sebenarnya hidup di mana, kita hidup di dunia, pada akhirnya selanjutnya adalah sebenarnya siapa yang hidup gitu ya. Itu mungkin akhiratnya. Itu mungkin akhiratnya gitu. Sebenarnya siapa yang hidup? Nah ini gunanya apa ya? Perspektif lah, perspektif untuk jadi clear kalau melihat masalah-masalah itu. Apalagi kalau mungkin di dunia sehari-hari, kayak kehidupan sehari-hari kita jarang menyadarinya. Tapi kalau udah masuk ke dalam perbincangan politik, wah politik itu kan banyak banget implikasi-implikasi gitu yang nggak harus dinyatakan secara langsung tapi secara implisit. Itu udah main-main di dunia itu. Terus apalagi ya perbincangan antar teman, ya keuangan, ekonomi, perbincangan antar teman juga biasanya gitu. Maksudnya ada yang kalau istilahnya itu sekarang inside joke. Jadi ada joke yang cuman dimengerti oleh dua orang itu doang. Kita nggak ngerti gitu misalnya. Aku sama sepupuku punya leluconnya, punya dunianya masing-masing gitu. Tapi kalau didengar orang lain nggak ngerti mereka. Gitu. Nah ini hal-hal sepele ini nih teman-teman sebenarnya yang dimaksud dunia itu. Dan kita hidup di situ. Kita hidup di situ bukan sekedar aku kalau ngelihat brand tertentu bukan ngelihat objeknya tapi ngelihat pesona-pesona brand itu. Jadi ingat iklan lah, ingat rekomendasi teman lah, dan seterusnya. Gitu kan. Aku paling sering menggunakan contoh yang karena juga aku pernah alami ya. Bucin. Orang yang jatuh cinta. Oh beda itu dunianya. Dunianya beda. Jadi apapun aja, bahkan sampah permen yang dibuang oleh kekasihnya, itu jadi berharga gitu. Jadi orang-orang ngelihat cuman sampah permen, tapi objeknya sampah permen bagi seseorang yang lain, tapi bagi kekasihnya yang jatuh cinta itu objek sama sekali lain, bukan sampah permen itu bagi dia. Nah itu yang dimaksud kalau menggunakan istilah fisika paralaks. Jadi ketika perspektif orang yang bucin sama perspektif orang yang biasa aja, yang sedang tidak jatuh cinta, itu beda gitu. Objeknya jadi berubah, padahal secara fisik tetap permen. Tapi gara-gara dunia orang yang bucin ngelihat itu lebih dari sekedar permen, dia ngelihat itu sebagai manifestasi cinta. Dia ngelihat ada bekas-bekas jejak-jejak kekasihnya gitu, harum jadinya. Ya kan? Kalau orang biasa, ya itu cuman permen gitu.
Nah, pas dia bilang itu cuma permen, itu pun dunia dia gitu. Bukan cuman permen as it is, ya kan, permen fisik gitu. Nah, ini jadi nyambung nih Bang. Bisa nyambung, ya. Ya, ini jadi nyambung nih teman-teman. Sama seperti kalau kita lagi belajar tasawuf atau filsafat. Nah, bagi para pecinta Tuhan Bang Arif, seluruh alam ini adalah wajah Tuhan. Ya. Karena dia sudah melihat dengan mata cinta. Penderitaan itu adalah panggilan kerinduan Tuhan gitu. Ya. Makanya ada buku judulnya Dunia Rumi, ada juga Dunia Imajinal Ibnu Arabi, ada gitu. Ya. Saya berpendapat nih teman-teman, tapi silakan mengkontemplasi buat diri masing-masing. Neraka dan surga yang selama ini kita dapatkan dari dogma, dari Al-Quran atau dari para guru ustadz kita, sebetulnya sudah kita cicipi dari sekarang. Nah, dunia yang tampak ini, physical realitas ini kan fenomena gitu ya, fenomena fisik. Nah, kalau di kitab suci kan Bang Arif, orang yang sudah mulai melihat setiap fenomena sebagai tanda-tanda Tuhan saja, itu sudah menjadi berbeda dunianya. Ya. Coba teman-teman, ini yang mendengarkan ini yang saya maksud dengan ikro gitu loh. Ikro gitu, menyaksikan tandanya, bertemu dengannya gitu. Saya udah melatih diri saya sepanjang lama itu, apapun yang terjadi, ya ini tanda Tuhan. Lepas dari saya sudah dapat maknanya atau tidak, ntar dulu gitu. Itu urusan perjalanan gitu, proses. Tapi ketika saya pakai kacamata seluruh peristiwa, fenomena apapun, saya udah nggak lihat lagi, waduh ini musibah, ini penderitaan, ini itu kutukan, itu kan juga dunia. Orang yang memang itu kutukan, itu dunia dia. Tapi coba teman-teman, kita pakai nih perspektif kitab suci Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami perlihatkan tanda-tanda kami. Nah, tanda-tanda kami Tuhan. Jadi kalau kita sikapnya, kita sudah mulai masuk ke dunia di mana seluruh yang terjadi ini, apapun itu, baik itu physical fenomena, digital fenomena, imaginal fenomena, Bang Arif, mimpi, perasaan, ini semua tanda-tanda Tuhan. Coba, itu kan asik banget. Nah, bila kita sudah menyadari itu tanda Tuhan, dalam proses itu dengan kerendahan hati dan ketulusan kita, Tuhan menyingkapkan dirinya gitu. Nah, di situ, oh my God, wajah Tuhan. Ternyata wajah Tuhan itu adalah Asmaul Husna, nama-namanya. Nah, ternyata itu adalah dia. Itu ya makanya kalau kadang orang ke India, ada yang orang menyaksikan kehadiran Krishna kan gitu, ke Bang Arif. Atau orang misalnya lagi ke Mekah, tiba-tiba dia melihat ada Nabi gitu hadir gitu. Itu kan tersingkap gitu, karena dia sudah punya perspektif gitu. Atau ada orang ke Candi Borobudur, tiba-tiba dia kesadarannya mampu menyaksikan apa yang orang tidak lihat gitu. Coba deh, itu teman-teman. Jadi kalau kita coba buat sistematika, ini mulai nampak nih sistematikanya Bang. Coba apapun yang terjadi teman-teman, kita mulai sadari itu semua adalah tanda-tanda Tuhan. Karena itu tanda-tanda Tuhan. Ya seperti seorang kekasih melihat permen tadi Bang Arif, itu tanda dari sang kekasih, kan jadi beda. Apapun fenomena, mungkin saat ini kita berasa berat, tapi coba pakai perspektif dunianya para pejalan, dunianya para apa ya, kekasih Allah. Kalau tanda perspektifnya cinta, ya itu tanda-tanda dari sang kekasih. Coba, kan itu indah banget kan? Ya. Terus juga ya salah satu konsekuensi lagi dari memahami bahwa kita hidup di dunia atau dunia makna atau di dalam persepsi atau imajinasi atau apapun itu,
kita masuk ke dunia digital, metaverse nanti prospeknya itu nggak menakutkan gitu. Maksudnya sadar apa yang terjadi. Kan sering nih bagi yang menggunakan Twitter, waduh, Twitter itu tahu nggak tagline-nya apa? Tagline-nya itu what's happening. Jadi bener-bener mereka itu kayak apa ya, membrandingkan segala sesuatu yang terjadi itu ada di Twitter. Jadi kalau mau tahu apa yang sedang terjadi, pergi ke Twitter. Kira-kira gitu tuh. So bangga itu mereka. Cuman simple gitu. What's happening? Twitter itu what's happening. Nah, kesalahan kita sebelum memahami perspektif ini misalnya, kita cenderung meremehkan yang berada di Twitter itu ya udah maya, itu digital gitu. Itu bukan yang sebenarnya terjadi. Tapi sebenarnya Twitter hebat juga ya, udah ngasih that's what happening. Itulah yang sedang happening, itu di dalam Twitter. Jadi kita sering menggunakan istilah distingsi gini kan. Ada real, ada yang nyata, ada yang nggak nyata gitu. Oh ini kan masih istilahnya in real life. Ini kita sebenarnya lagi di mana sih? Ini kan bukan di real life gitu. Ini cuman persona yang palsu, bla 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 bla. Tapi tanpa menyadari bahwa ketika mereka keluar ke tukang sayur, itu kan mereka pakai persona juga. Iya kan? Jadi, nah itu maksudnya lah. Ketika kita menyadari kita hidup di dalam dunia, bukan berarti cuma yang di digital. Bahkan ketika aku ketemu orang terdekatku pun gitu ya. Kalau nggak ada cinta, nggak ada yang real di situ, ya cuma sekedar permainan topeng. Kalau bahasa Inggrisnya masquerade gitu. Hanya masquerade aja. Dan kita berusaha menyembunyikan apa yang baru kita lakukan di belakang gitu kan. Jadinya opsinya kalau kata Rocky Gerung gitu. Nah, ini kayak gini. Kalau aku suka analogikan gini. Misalnya kita mau cari tahu apapun budaya terus adat di Indonesia. Nggak perlu ke semua tempat, kita ke Taman Mini. Kita ke Taman Mini. Pas kita di sana, kita pikir, wah ada keris nih, wah ada ini, ada itu, wah ada rumah gadang, dan lain sebagainya. Tapi kita seolah-olah tetap menanamkan di benak kita, oh ini cuman tiruan, oh ini cuman yang palsu, gitu loh. Nggak nyadar bahwa yang dianggap asli pun adalah palsu gitu. Coba apa bedanya coba rumah gadang di Taman Mini dengan yang asli ditemukan di mana gitu, apa itu rumah gadang itu di Padang ya? Aku lupa. Di Padang, iya, Sumatera Barat. Iya, pada saat kita ke Padang sama aja gitu loh. Jadi seolah-olah Taman Mini itu mau menumbuhkan bahwa yang ini palsu, yang di luar nanti real, gitu. Seolah-olah Indonesia itu Indonesia itu bukan virtual gitu loh. Taman Mini juga ada di dalam pikiran kita. Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara yang udah dibangun oleh founding fathers kita dan pahlawan juga di benak gitu. Satu contoh lagi, Dufan. Dufan itu apa? Dunia fantasi. Kalau John Baudrillard, seorang filsuf, menggunakan contohnya Disneyland. Kita pingin ke Disneyland untuk memuaskan penat ya, atau pelipur lara gitu. Kita ke sana setelah dari Senin sampai Jumat bekerja, kita Sabtunya ke Disneyland, mau berlibur gitu kan. Mau masuk ke dunia fantasi dulu deh, dunia yang ngayal-ngayal dulu bebas deh gitu. Pingin berpaling dari dunia nyata yang ribet gitu. Mereka ke dunia ngayal. Ke Dufan gitu. Wah, seru. Jadi apa ya? Efek ilusinya itu gini. Pas kita masuk ke gerbang Dufan, seolah-olah kita kayak masuk dunia fantasi. Oh, dari real ke fantasi, dari real ke virtual. Nah, itu kan mengaburkan menyembunyikan fakta bahwa yang kita pikir real sebelumnya itu pun virtual gitu loh. Ya itu maksudnya. Jadi kayak mau menyembunyikan itu loh. Ya kan? Pas kita kembali lagi, pulang nih udah capek, masuk ke dunia real gitu kan. Tapi kalau kita sudah belajar dari perspektif itu virtual juga. Maksudnya besok harus ngantor, besok harus gitu loh. Jadi kalau udah paham ini, kita sadar bahwa ya kita hidup di dalam dunia maya. Udah di dunia maya nih sekarang. Nah, yang penting maya itu cari kebenarannya.
yang tidak akan berubah dimanapun. Akhiratnya itu di mana gitu, kira-kira gitu. Iya kan? Tadi Bang Darwin sekarang pun Bang Arif, sekarang pun teman-teman ada versi kerennya itu Elon Musk membuat kita hidup di dunia yang Mars kan, sebutannya Mars kan? Iya. Dan itu dibangun, dibuat campaign gitu kan? 2024 tuh nanti. Padahal di bumi ini saja kita di dunia virtual juga, imajinasi. Jadi kalimat dari Vedanta tentang kehidupan ini maya, terus juga dari Ibnu Arabi dunia ini adalah khayal gitu. Nabi menyebut ini adalah mimpi. Itu di zaman era digital ini itu punya analog yang tepat untuk menjelaskannya kepada banyak orang. Jadi sebelum ada teknologi ini juga sebenarnya kehidupan dunia ini virtual, teman-teman. Hologram. Jadi ketika tubuh ini berakhir nih. Akhirnya apa? Ya kembali kepada yang tunggal gitu. Ya. Nah, pertanyaan tadi juga penting nih teman-teman. Ketika kita sudah bertanya di mana sebetulnya kita hidup, yang hidup itu sebetulnya apa? Oke, itu. Oke. Yang benar-benar hidup dalam setiap masa itu apa? Kalau siapa kan nanti jadi identitas person. Apa itu? Ya. Yang hidup pada sosok Nabi Ibrahim itu apa? Pada Musa itu apa? Apakah yang hidup pada sosok Musa, sosok Ibrahim, sosok Siddhartha itu adalah entitas yang sama? Kenapa Nabi Muhammad mengetahui ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam? Atau jangan-jangan itu one single subject? Yang akhiratnya itu tadi. Kalau analogi yang mau mudah dipahami teman-teman, foto kita dari masa kecil ini sering saya ulang. Foto bayi, foto TK, SD, SMP, SMA, yang sekarang visualnya ada face application. Itu berubah tuh fisiknya. Mentalitinya berubah, emosinya berubah. Tapi kenapa aku menyebut itu aku. Berarti ada aku yang tetap di situ. Bahkan ketika tubuh ini berakhir, si aku itu masih ada nggak? Jadi di mana sebetulnya kita hidup di dunia persepsi, di many persepsi, many personality, many universe, many aturan. Nah, pertanyaan berikutnya, sebetulnya yang hidup di semua universe ini siapa? Apa? Nah, kalau kita belum menemukan, menginsapi itu, maka menakutkan dengan banyaknya universe ini. Menakutkan sekali sebenarnya. Yang takut itu siapa? Gitu. Ya, jadi berkembang kemana-mana nih jadi Bang Arif ya. Mudah-mudahan ini penting sekali teman-teman untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang hidup di dunia yang difasilitasi namanya Instagram, Twitter, Roblox. Bayangin nggak? Dan di situ tuh perubahannya gampang banget. Framing, penipuan, apa? Gua mau buat identitas gua apa di situ bebas banget gitu. Jadi kalau si anak muda ini tidak sadar dirinya yang hakiki dan otentik, nah itu menjadi berbahaya. Nah insya Allah teman-teman tanggal 17 ya Bang Arif ya? Ya, tanggal 17 insya Allah jam 2 siang kita mau ada kajian offline ya. Swaguru, ada juga mudah-mudahan ada Mas Yusuf Daud, ada juga Kang Abu insya Allah mau hadir juga kayaknya. Ya. Itu teman-teman boleh mendaftar nanti itu, kita ngumpul di situ diskusi mengenai tema knowing yourself gitu, pendekatan anak muda. Ya.
Nanti dikirim ininya, flyernya Bang ya. Ya, nanti aku post ya. Oke. Bagaimana menjaga kesadaran kita agar tetap sejalan dengan hakikatnya atau sejatinya? Kita harus selalu, nah pertama kan kita sudah mulai mengenal diri kita yang berubah-berubah itu. Dengan dunianya yang berubah-berubah itu. Personality saya jatuh cinta saat SMA, dia punya universe-nya sendiri, dunianya sendiri. Ya kan? Tapi cinta yang hadir di situ bukan personanya ya. Bukan topengnya, cinta yang hadir di situ itu akan selalu dibawa pada universe-universe yang lain. Makanya Dr. Sans bilang gitu ya. Akhirnya, setidaknya itu solusi yang dia dapat pada akhirnya. I love you in every possible universe. Apapun settingan bentuk relationship-nya, apakah kamu istriku, apakah kamu temanku, partner kerja, I love you in every universe gitu. Jadi nggak terjebak lagi harus statusnya apa. Karena kalau harus statusnya apa itu nanti cintanya jadi kabur, terkaburi gitu. Tapi itu menarik tuh tadi. Dunia itu, ini harus kita pahami juga. Dunia itu dia sangat cocok dengan personality atau identitas. Mereka itu datang bersamaan, sepaket. Misalnya kalau misalnya kita reuni. Reuni itu kan masuk ke dalam dunia baru kan. Itu sangat mungkin personalitas lama diambil lagi itu, maksudnya muncul lagi gitu. Iya kan? Itu tadi seperti Bang Dame itu personalitas pas kita pacaran, pas SD, terus reuni SD, itu siapa tuh yang ada itu? Sepupu baru reuni SD. Nah, masuk ke reuni SD itu kan sebuah dunia SD, dunia SD-nya. Sangat mungkin identitas dia yang masih SD, itu datang lagi gitu, gara-gara dunianya. Nah itu tuh, kalau masih terjebak di dalam fluktuasi perubahan dunia, kitanya juga berubah jadinya tuh. Jadi berubah. Nah, ini menarik untuk memahami ulang, menginterpretasi ulang kata-kata klise yang kita temukan tersebar luas di mana-mana. That people change. People change. Oke, people change lah. Tapi itu kan pada level permukaan ya. Pada level identitas, personality, pasti. Pengalaman, memori pasti juga berubah gitu. Tapi mungkin masalah aku jadi bisa memformulasikan masalah utama anak-anak muda ya. Yaitu tadi sih. Mereka terbawa arus, berubah dunia-dunia, berubah di dalam dunia-dunia gitu. Jadi mereka mau mencari identitas A atau B atau C yang lebih bisa dipegang gitu. Relevan. Iya. Makanya sangat tapi dia lupa yang otentitasnya. Ya, otentitasnya yang tidak berubah gitu. Kita kan sering senang atau sering merasa aman ketika misalnya mengetahui musuh kita gitu pas dari SD dia berubah. Akhirnya kita berpikir, wah alhamdulillah nih dia berubah gitu kan. Tapi kita terlalu fokus kepada perubahan identitas 1, identitas 2 gitu kan, dan seterusnya, nggak menyadari yang nggak berubah gitu loh. Tidak menyadari yang nggak berubah. Jadi yang hakiki ya. Yang hakiki harus ada semacam penelitian atau juga kalaupun bukan curiga ya, setidaknya telitilah dalam memaknai people change gitu. Padahalnya people doesn't change, tapi yang sisi akunya, yang hakikatnya itu kita tercerahkan bukan ketika berubah, tapi ketika kita sadar yang nggak berubah gitu. Ya, apa yang nggak berubah? Apa yang nggak berubah? Ya itu harus hati-hati dengan yang abadi itu perubahan itu. Kalau
Itu hati-hati, sama seperti kata-kata di Feeling Everything Everywhere All It's One itu, nothing's matter, ya kan? Iya, nothing Nothing's matter. matter. Betul. Yang pertama kan nggak ada yang penting gitu kan? Iya. Tapi setelah dia mulai berubah perspektif, nothing itu adalah benar-benar penting gitu. Iya, betul. Yes. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman setia sampai jam sekarang ini, jam 9.30. Masih banyak menyimak nih, puluhan orang. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dialog-dialog ini membuat kita jadi bisa bermain nih teman-teman. Karena sekarang pun kalau kita lihat wah di politik di mana di dunia ekonomi itu perubahan itu dahsyat banget gitu. Waduh, banyak orang yang tertipu dengan dihipnotis, di macam-macam lah gitu. Kalau kita tidak punya ketelitian dalam berpikir, menganalisa, memahami segala sesuatu yang terjadi, kita belum punya pegangan diri kita yang kokoh, itu memang menyeramkan juga teman-teman, jujur saja. Ya. Oke, silakan Bang Arif. Oke, alhamdulillah ini udah panjang ya, udah sampai jam setengah 10 sekarang. Alhamdulillah kita membahas gimana sebenarnya kita hidup di dalam dunia atau dunia makna-makna gitu. Bukan di realitas fisik, karena realitas fisik ya cuman mengada aja gitu. Cuman biasa aja, penampilan, begitu doang. Menampil aja. Blok gimana ya, bahasa Indonesia ribet gitu. Maksudnya cuman ya udah di situ aja. Nah, yang memberi signifikansi, memberi kepentingan itu kita semua. Ya. Mobil Rolls-Royce Phantom itu kayaknya seru juga kalau aku punya itu ya. Maksudnya dia cuma mobil aja, meskipun ya bolehlah berargumen mesinnya lebih bagus bla bla bla, tapi yang bikin dia berharga itu karena ada kolektif values yang diberikan kepadanya gitu. Sebenarnya kita sadar akan hal ini, tapi seringkali kita terjebak. Akhirnya mereka yang terbebani dengan tuntutan sosial. Banyak sekali anak muda itu sekarang terbagi menjadi dua kalau bisa kita secara kasar ya memberikan distingsinya ya, klasifikasi gitu kayak spesies. Di satu sisi kita menemukan anak muda yang sebenarnya nggak ambisius, dia nggak mau bersusah payah masuk ke dalam tatanan sosial, dia maunya bersenang-senang aja, pergi ke bar untuk mabuk gitu kan, dan menyebutnya lifestyle. Terus apalagi macam-macam gitu. Di sisi lain ada yang mereka berusaha terus untuk diakui, yang memandang pengakuan tatanan sosial adalah segala-galanya gitu. Itu jadi spektrum ekstrim tuh, kanan dan kiri itu. Nah, itu itulah dunia yang sangat beragam, bisa kemana-mana, perubahan lah terus menerus gitu. Nah, karena itu yang bikin anxiety, yang bikin insecurity itu semua karena kita pikir dunianya ini bisa bertahan, berubah lagi. Nah, itu kadang pas kita berubah itu semacam kayak tanaman itu seketika untuk sejenak ditarik gitu dari akarnya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak nggak ada pijakan gitu loh. Jadi oleng, gitu kan? Disorientasi. Nah, tapi karena dia copot, itu seketika sebenarnya ada kesempatan juga untuk sadar yang hakiki gitu loh pada saat itu, ya kan? Makanya di sini kita juga harus paham insecurity, anxiety, depresi, krisis identitas, apapun itu namanya, sebenarnya sebuah gerbang masuk krisis ke dalam diri sejati gitu. Meskipun kita masih terlalu terlena dengan pengakuan identitas gitu-gitu. Kalau aku tadi sih dapatnya ya di akhir itu konklusinya ya itu tadi. Kita benar-benar aman, lepas dari insecurity,
bukan ketika berubah, tapi ketika kita sadar yang tidak berubah gitu. Dan baru bisa berubah karena menyadari yang nggak berubah itu. Justru perubahan yang real, teman-teman, baru bisa terjadi ketika kita sadar yang tidak berubah. Kalau masih mikir, oh aku mau jadi ini dah, aku mau jadi itu. Ya udah, begitu-gitu aja terus. Kira-kira gitulah. Nah ini konsekuensi yang agak panjang lah, yang agak panjang dari pertanyaan, di manakah sebenarnya kita hidup. Oke, gitu aja ya. Terima kasih semuanya, terima kasih, alhamdulillah. Barakallah. Konsep berubahnya justru berubah ke diri sejati ya. Betul sekali. Ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Dame, minggu ini tanggal 17 kita akan mengadakan perkumpulan offline lah. Nanti diposting ya ini flyernya, undangannya. Ya bagi yang mau hadir silakan, yang bisa, yang lagi di daerah Jakarta gitu ya. Ya. Nanti akan dijelaskan gimana gitu untuk ikutnya. Ya. Temanya Know Yourself. Seru itu. Ya. Oke, terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.